Dan ketika Mu'adz ditanya, kenapa, apa sih motivasi Anda menghafal Quran? Kalimatnya, wallahi demi Allah, saya menghafal Quran ini karena suatu saat saya akan kembali kepada Allah dalam keadaan, dan saya satu akan katakan, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau semua bekal itu belum layak memasukkan saya ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafal. Oke, yang ketiga, saya berhenti di sini. 3. Disebut dengan tahfil. Oke. Ya. Saya mau berangkat, kemudian Masya Allah ingin melakukan aktivitas, saya mau bekerja, terus katanya ada ayatnya di Quran, cari dulu, kan? So setelah itu saya belum paham nih, buka lagi terjemahannya, 2 kita bawakan, kadang-kadang 3 terus tafsirnya. Apakah setiap tempat, setiap keadaan antum mesti bawa mushaf setiap saat? Mau berapa mushaf yang antum bawa? Maka Allah tawarkan yang paling mudah. Daripada dibawa kemana-mana, saya tawarkan kata Allah, saya mudahkan untuk dihafal. Masukkan semuanya ke dalam diri kita. Bahkan saking mudahnya disebutkan 4 kali dalam Quran. Nanti workshop ini saya terangkan bagaimana cara menghafal Quran dengan mudah. Nanti di salah satu di hadis din kalau saya tidak keliru ya. Baik, teman-teman, ada tawaran dari Al-Quran. Kalau sudah bacaannya bagus, pelan-pelan memahami maknanya, maka mulai dengan menghafal. Kata Allah, saya mudahkan kau. 4 kali Allah berjanji di Quran. Saya mau tanya pada Anda, kalau Allah sekali saja menyampaikan statement, maaf, statementnya mungkin salah tidak? Mustahil. Yakin tidak dengan kebenarannya? Sekali saja mesti yakin, apalagi 4 kali. Kalau sampai 4 kali disampaikan Anda masih ragu juga, mesti berapa kali lagi disampaikannya? Kata Allah, menghafal Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal min muddakir? Sekarang ada nggak yang pengen menghafalnya? Di menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau sulit, apa yang sulitnya? Karena anak kecil saja, namanya Mu'adz. Saya di Kairo tahun 2006. Ini Mu'adz, anak kecil, usia 4-5 tahun, matanya buta, pengen menghafal Quran. Difasilitasi oleh ayahandanya, naik motor yang sangat sederhana, menempuh jarak 20 km. Masya Allah, dashboardnya kemudian dimodifikasi, jalan dengan sederhananya, menghafal Quran, sampai di syekhnya, bolak-balik. Hitungan beberapa masa, menghafal Quran, hafal Quran. Bapaknya yang ngantar, belum hafal, anaknya hafal Quran. Anak usia 4 tahun, matanya buta, bisa hafal Quran. Saking mudahnya Quran, 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, keadaan bagus, fasilitas lengkap, perangkat ada, mau sampai kapan antum begini? Masa pulang ke akhirat gak ada satupun di bawah hafalannya? Pasti kita siapkan itu kan? Dan ketika Mu'adz ditanya, kenapa, apa sih motivasi Anda menghafal Quran? Itu kalimatnya, wallahi demi Allah, saya menghafal Quran ini karena suatu saat saya akan kembali kepada Allah dalam keadaan sendirian. Hanya saya berdua dengan Allah. Tangan saya gemetar, kaki saya gemetar, dan ayah saya tidak akan temani lagi. Ibu saya tidak akan temani, saudara saya tidak ada yang menemani. Dan saya satu akan katakan, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau semua bekal itu belum layak memasukkan saya ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan itu. Bisa bayangkan ya, anak usia 4 tahun, mata buta, dia mau menghafal Quran sebagai persiapan menghadap kepada Rabbnya. Takut kurang-kurang amalnya, padahal anak ini belum taklif, belum balik, belum ada dijisat begini. Dia masih membawa bekal. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun sehat semua. Kurang apa lagi sih perangkatnya? Ada satu masa ketika kita meninggalkan semua apa yang kita raih. Apa Anda kira mencari banyak uang Anda kumpulkan sampai dapat handphone bagus, rumah, semua dibawa ke akhirat? Kan tidak. Ke alam kubur pun nggak akan masuk. Antum cari handphone bagus-bagus sampai ke alam kubur nggak akan dibawa. Dan saya belum pernah dengar ada orang Islam wasiat, mah kalau meninggal handphone papa ini paling halal, tolong sertakan ke alam kubur ya. Kalau kangen di sekolah aja. Gak ada. Jadi saatnya kita berubah. Ada yang harus kita hafalkan. Bahwa dan penghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah. Ketika dia pulang, At-Tirmidzi berhadis 2915. Masya Allah. Lihat kalimatnya. Qurannya berkata, "Fayaqulul Qur'anu bima ma'na." Saya percepat saja, maka Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, "Ya Rabb halli." Ini tafsir dari Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33, posisi paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min as-sawir. Penghafal Quran itu akan dihiasi di hari kiamat. Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepala penghafal Quran itu mahkota kehormatan.
Kalau ada support dari orang tuanya, difasilitasi itu, maka kemudian Allah pun berikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Di tangan anaknya itu diberikan mahkota yang baru, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya muslim, beriman kepada Allah, maka dipakaikan di kepala kedua orang tuanya, kemudian ditampakkan pada seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ini si fulan. Masya Allah. Antum kalau bagus dalam urusan dunia, dibanggakan di Australia, jangan dulu bahagia. Karena orang Indonesia belum tentu kenal antum. Semuka bumi kenal antum, begitu meninggal, selesai. Belum tentu antum dikenal di akhirat. Tapi ketika Anda bangga dengan urusan akhirat, kemudian Allah perkenalkan pada seluruh makhluk, langit dan bumi. Di bumi cuma sementara, di akhirat gak ada meninggal lagi. Jadi kalau antum terkenal di akhirat, selamanya antum terkenal. Makanya perlombaan kita itu bukan cuma masalah juara dunia. Kalau cuma juara dunia udah banyak, Pak. Antum mau anak antum juara matematika, boleh. Tapi saya infokan dari sekarang, anak orang lain bahkan yang belum beriman, sudah jadi juara olimpiade. Kalau antum cuma saingan dalam urusan dunia, antum ketinggalan. Kalau pengen jadi orang paling berpengaruh, dulu sudah ada yang jagoan, namanya Firaun. Kalau pengen banyak harta, Korun lebih banyak daripada antum. Tapi karena dia nggak punya bekal akhirat, terlambat juga. Soalnya cuma pamer. Quran surah ke-28, ayat 76 sampai 78. Hartanya emang banyak, cuma pamer. Jadi kalau antum pengen ikutan pamer, pengen ria, antum ketinggalan. Ya, bukan cuma kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman, yang dulu sudah ada dan hancur juga. Sekarang perlombaan kita akhirat. Barangkali teman-teman antum tuh diam-diam, kelihatan seperti biasa, tapi ternyata anaknya sudah pada hafal Quran. Itu diminta oleh Allah masuk ke surga bersama-sama. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman diikuti oleh anak-anak yang beriman dan beramal soleh, kami akan kumpulkan mereka semua bersamaan masuk ke surga. Al-haqna itu begini, mulhaq. Jadi ada bapak, anaknya, cucunya, Masya Allah, jalan penghafal Quran pakai mahkota semua. Ditampilkan di seluruh langit dan bumi. Lihat di penghafal Quran, jalan berbarengan. Kami duluan ya. Bagaimana cara masuk surganya? Maka diperintahkan, waqar fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika. Silakan bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Maka akhir bacaan Quranmu itulah tempat tinggalmu. Maka disitulah banyak terjadi penyesalan saat orang masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal, biarin aja. Ini masuk surga menyesal. Ketika berhenti di wa ulaika humul muflihun, 5 ayat berhenti di situ surganya. Yang 10 ayat naik lagi ke atas. Semakin naik, semakin tinggi, semakin indah. Maka yang 5 ayat berkata, ya Allah kenapa nggak saya teruskan sampai 10 ayat? Yang 10 ayat naik lagi, sampai puncak tertingginya. Masya Allah. Makanya di Palestina, masuk di Libya, saya pernah di Libya, kisaran 5 tahun sampai magister di sana. Itu Libya itu nomor 2 di dunia penghafal Quran. Itu Masya Allah. Saya menyaksikan sendiri saat kami talaqi pada salah seorang syekh kami, Syekh Ali namanya, di Suqfulata. Itu Masya Allah. Begitu saya sedang baca begini, setoran Quran, datanglah seorang anak kecil perempuan. Cantik, usia 3-4 tahun Pak. Bawa soang. Bawa soang. Datang kepada syekh kami, Syekh, yang ini katanya. Syekh tolong pukul kepala saya. Saya menolak ke atas melihat, pukul. Syekh kami tersenyum berkata, gimana ibu Nai? Kenapa katanya? Ini nasid. Saya lupa Syekh. Fikir anak ini, saking inginnya hafal Quran, fikir anak ini, di kepalanya sedang ada sumbatan. Syekh tolong pukul dulu kepala saya supaya sumbatannya ini pecah kembali dan lewat lagi, bisa hafal lagi. Anak 3-4 tahun, perempuan, saking pengennya hafal Quran, minta dipukul sama saya. Lihat motivasinya. Di Palestina nggak terlukiskan. 4-5 tahun, itu termasuk di Libya. Kalau dia belum hafal Quran, itu ya rata-rata 15 lah. Yang paling sedikit, 10-15 sebagainya. Kalau sudah remaja nggak hafal Quran, dia nggak punya teman. Perhatikan candanya kalau sudah hafal Quran. Candanya. Nanti kalau mereka main, yang 15 juz, yang 10 juz, dicandai sama yang 30 juz. Nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadain di bawahnya. Makanya Allah sayang dengan mereka. 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah, sudah hafal Quran, main keluar, 6 tahun. Kadang-kadang nggak, karena saking nggak punya mainannya, mereka paling bawa dari kayu-kayuan tuh, main perang-perang. Karena nggak ada mainan yang lain. Dari atas dikira, ada drone, ya, ada pesawat, kan, bawa bom macam-macam, mulai mengaung-ngaung di atas kelihatan seperti orang mau perang, sedang latihan. Pada anak-anak kecil yang sedang main-main, antum kira penghafal Quran lari? Kalla, tidak. Never. Mereka bahkan berkata begini, lihat penghafal Quran. Itu di bom itu terlukis nama saya akan pulang duluan. Kata temannya tidak, saya yang pulang duluan, saya nyusul ayah saya nyusul paman saya nyusul. Semua berkata demikian. Al-Quran, saking pahamnya mereka akan ada keindahan. Mereka sudah paham ayatnya. Makanya Allah sayang dengan mereka. Lihat, anak usia 4 tahun, 5 tahun ya, ada yang kena bom, kena macam-macam. Itu cuma sebab aja, meninggal ya meninggal juga.
Cuman Allah lebih sayang kepada mereka. Sudah, dunia ini sudah capek, itu pulang aja sini. Dapatkan kenikmatan kubur. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah, alam kubur lebih nikmat. Ada di Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 171. Dapatkan ini. Kamu capek, setengah roti dibagi 16 orang. Mau minum, airnya diracun. Sudah, tinggalkan semua itu, ajalnya tiba, pulang kamu. Kita cuma kasihan. Yang kasihan tuh kita, karena kita belum punya bekal yang cukup seperti mereka. Makanya kalau malam ini kita nggak berubah, mau sampai kapan kita seperti ini? Karena itu, mesti kita maksimalkan dengan baik. Mudah-mudahan malam ini ada kebaikan-kebaikan dan kita bisa merubah diri kita dengan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.